Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nurita Aziza, MHPE, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan keterampilan klinis pemeriksaan tanda vital seperti pemeriksaan suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Dr. Nurita yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Wahyu. Baik, Bapak Wahyu usianya berapa tahun? 24 saat ini. 24 tahun. Alamatnya tinggal di mana, Pak? Di Loduri. Oh, baik. Tinggalnya di Loduri ya, Pak ya? Iya. Baik. Jadi, izin pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital kepada Bapak. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Tenang saja ya Pak, pemeriksaan ini tidak menimbulkan rasa sakit. Apakah Bapak Wahyu bersedia? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pemeriksaan, saya akan melakukan aseptik tangan dengan 6 langkah WHO. Sebelumnya, kita lepaskan semua peralatan yang ada seperti cincin maupun jam tangan. Kemudian, kita melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, saat ini saya berada di sebelah kanan pasien karena saya dominan dengan tangan kanan. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan suhu. Di sini kita sudah mempersiapkan termometer dan kita akan menempatkan ujung termometer pada apeks fossa aksilaris pasien dan posisikan sendi bahu adduksi secara maksimal. Baik Pak, permisi, pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan suhu, di mana di sini nanti saya akan tempatkan termometer di daerah lengan, apitan dari lengan Bapak. Boleh dilonggarkan dulu bajunya Pak. Kita pastikan posisinya LO, kemudian kita masukkan permisi, adduksi, dan kita masukkan di fossa aksilaris maksimal, dan kemudian kita tunggu hingga termometer berbunyi yang berarti pembacaan suhu sudah selesai. Baik, termometer sudah berbunyi, selanjutnya kita membaca hasil dan melaporkannya. Permisi Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, di sini Pak Wahyu suhu tubuh Anda adalah 37 derajat Celcius atau suhu tubuh Anda normal. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan nadi. Gunakan jari kedua, ketiga, dan keempat pada kedua tangan pemeriksa untuk meraba arteri radialis di sisi kanan dan kiri pasien. Pastikan denyut nadi kanan dan kiri sama, lalu kita lakukan dengan satu tangan saja. Permisi ya Pak, saya akan melakukan pemeriksaan nadi, saya akan meraba nadi Bapak di kanan dan kiri. Kanan, kemudian kita pindah ke kiri untuk meraba arteri radialis, denyutan sama. Selanjutnya apabila sudah menentukan satu tangan di sebelah kanan, selanjutnya adalah hitung frekuensi denyut nadi minimal 30 detik pada denyut nadi normal dan 1 menit pada denyut nadi yang aritmia. Permisi ya Pak, di sini kita tempatkan tangan kedua, ketiga, dan keempat dan kita sambil melihat jam selama 30 detik dan menghitung denyut nadi dari pasien. Baik, setelah 30 detik, maka selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan nadi. Baik Pak Wahyu, frekuensi nadi adalah 60 kali per menit dengan ritme yang normal dan kualitasnya kuat angkat. Itu adalah normal. Berikutnya adalah pemeriksaan frekuensi nafas. Pemeriksa akan menggunakan satu tangan untuk meraba arteri radialis tanpa memberitahu pasien kalau frekuensi nafasnya sedang dihitung. Kita tempatkan sama seperti pemeriksaan nadi di arteri radialis, tapi pemeriksa menghitung gerakan pernafasan minimal selama 30 detik. Pada pasien laki-laki, kita melihat gerakan naik turun pada perutnya, dan pada pasien wanita kita melihat gerakan naik turun pada dadanya. Di sini sambil kita raba, kita lihat jam dan kita lihat gerakan
naik turun dari perut pasien. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Pak Wahyu, frekuensi nafasnya 20 kali per menit dengan ritme yang normal dan tipenya torakoabdominal. Berikutnya adalah pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan metode auskultasi, di mana pasien sudah berada dalam kondisi duduk, lengannya rileks, lengan atasnya itu tegak, sikunya menekuk, lengan bawah diletakkan di meja atau kursi, bebas dari tekanan. Permisi Pak, kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Bapak sudah rileks duduknya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan di daerah tangan kanan, tangannya boleh rileks dan dilonggarkan, izin saya naikkan ke atas. Kemudian setelah itu pemeriksa mengambil manset, melingkarkan di lengan lingkar atas dengan tidak terlalu ketat, tidak juga terlalu longgar dan sejajar dengan jantung. Permisi Pak. Baik, selanjutnya meraba nadi arteri radialis dan memompa tensimeter sampai tidak teraba denyutan. Di sini setelah dipompa tidak teraba denyutan mulai di 140. Selanjutnya kita naikkan tekanan 30 mm Eraksa atau sampai 170, kemudian menurunkan secara perlahan untuk melonggarkan kembali tekanan yang ada. Selanjutnya adalah mengambil stetoskop dan memasang membran dari stetoskop pada arteri brachialis dan memompa kembali bladder sampai tekanan yang sudah ditentukan. Di sini pada Bapak ini tekanannya akan dipompa dimulai dari 170. Jadi kita tempatkan di arteri brachialis. Kemudian kita pompa sampai di 170 mm Hg. Kemudian kita akan melonggarkan kunci pompa secara perlahan-lahan untuk menentukan tekanan sistolik dan diastoliknya. Baik, setelah itu kita melepas manset yang melingkari lengan pasien. Kemudian kita memberitahukan hasil pemeriksaan tekanan darah. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan tekanan darah Bapak, yaitu 120/80. Baik Bapak Wahyu, pemeriksaan tanda vital sudah selesai. Bapak Wahyu bisa kembali duduk di dekat meja pemeriksa. Izinkan saya untuk mencuci tangan dulu 6 langkah menurut WHO. 1. Ya. Selesai Bapak Wahyu, untuk pemeriksaan tanda vital sudah selesai semuanya. Dari hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Apakah ada yang mau ditanyakan Pak? Nggak ada dok. Baik, Alhamdulillah tetap jaga kesehatan ya Pak. Iya. Sudah selesai pemeriksaan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.